Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin IAIN Kudus? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman mahasiswa Akidah Filsafat yang saya cintai, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan setelah minggu kemarin kita memahami tentang tasawuf dalam pengertian secara istilah maupun pengertian secara bahasa. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang filsafat ilmu tasawuf, ya. Filsafat ilmu tasawuf ini mengkaji tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu tasawuf. Teman-teman yang saya cintai, baiklah untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin, ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya ya, tentang kajian tasawuf ya. Filsafat ilmunya, tasawuf itu apa sih? Tadi ya, apa itu ilmu tasawuf? Bagaimana cara mengkajinya dan gunanya ilmu tasawuf itu untuk apa? Oke, nah filsafat ilmu ya, tasawuf itu dipandang sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang perlu dikaji dari sudut pandang filosofisnya agar eksistensinya sebagai ilmu menjadi kokoh dan kuat karena memiliki landasan berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Alat analisis landasan filosofi suatu ilmu dalam tradisi sains modern itu disebutnya filsafat ilmu ya. Filosofi sainsnya seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, apa itu filsafat ilmu? Tadi ya sudah saya sampaikan bahwa filsafat ilmu itu mengkaji tentang objek apa yang ditelitinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Selanjutnya bagaimana metode memperoleh ilmu tersebut? Dan yang terakhir, apa kegunaan dari ilmu tersebut? Nah, sekarang kajian dalam filsafat ilmu atau ontologinya ya ini membicarakan hakikat ilmu tasawuf itu sendiri ya. Epistemologinya mengkaji bagaimana caranya dan aksiologinya itu mengkaji kegunaan. Oke teman-teman, ini hakikat dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu, ini kata para tokoh sufi ya, berpaling dari kepalsuan dan beralih menuju kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang bertasawuf itu ya, dia sukanya kepada hal-hal yang benar ya, berpaling dari hal-hal yang tidak benar. Yang selanjutnya juga bisa diartikan sebagai tasawuf itu mencintai Allah. Ya kita mencintai Allah sebagaimana Allah juga mencintai kita, seperti itu. Dan yang terakhir itu ya tasawuf itu ya adalah jalan menuju Allah tadi ya, dengan memaksimalkan kesadaran penuh ya, seolah-olah kita berada di dekatnya. Bahkan kalau kita tidak merasa seperti itu ya kita harus yakin bahwa Allah itu selalu ada untuk kita, seperti itu ya. Ini seperti konsep ihsan. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi ketika kamu tidak melihatnya, ya kamu harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat kamu dimanapun kamu berada. Seperti itu ya. Itu ontologi atau hakikat dari ilmu tasawuf. Nah sekarang apa sih objek yang dikajinya? Ini objek yang dikaji dari ilmu tasawuf ya. Objeknya ini ada dua ya, ada objek material dan objek formal. Objek materialnya ya ilmu tasawuf itu ya manusia, kita sedang mengkaji manusia ya. Manusia supaya manusia itu ya dari derajat yang asfala safilin, dari derajat yang rendah ya ke derajat yang takwim, derajat yang takwa ya, yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk objek yang formilnya, ini kajian-kajian dari manusia itu dilihat dari apanya? Ini aspek ruhnya ya. Ada kajian ruh, hati, dan jiwa, seperti itu. Nah, sekarang apa sih tujuan dari ilmu tasawuf?
Tujuannya ya untuk memperoleh hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Terus selanjutnya kebersihan hati dan jiwa, sehingga seseorang mengenal Allah secara hakiki ya, bersih hatinya. Dan yang terakhir ya tersingkapnya hijab Allah ya. Semoga Allah juga bisa memberikan katakanlah eh, pertolongannya kepada kita ya, seperti itu. Nah, epistemologinya bagaimana mempelajari ilmu tasawuf ini? Ya sumbernya ya kita mengkajinya dari Al-Qur'an, menggali dari Al-Qur'an. Banyak sekali ada Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ya. Misal konsep tentang uh, ketenangan batin ya, syukur, sabar, seperti itu ya, banyak sekali ya. Selanjutnya juga dari sunnah ya, sunnah itu ya hadis-hadis Nabi ya, itu juga banyak sekali ya hadis-hadis Nabi, bahkan perilaku Nabi pun menjadi contoh ya untuk kita supaya bisa meniru akhlak beliau. Nah, yang selanjutnya kita mengkaji dari mana? Ya selanjutnya dari pemikiran ya, pemikiran para sufi ya yang sudah uh, mendahului kita ya. Beliau itu para sufi yang memang patut kita jadikan role model ya. Ada Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Oke, next. Ini metode atau cara untuk sampai kepada Allah itu gimana sih? Ini ada dua ya. Nah, ini ada dua jalan, bisa dengan mulazamatul zikr dan mukhalafatun nafs. Nah, mulazamatul zikr ini ya kita terus-menerus ingat sama Allah ya. Ingin sampai Allah berarti kita ya sering menyebutnya itu ya. Kita aja kan kalau cinta sama orang kan ingat terus ya. Man ahabba syai'an fa'aktsaru dzikruhu. Kita ingat sama seseorang ya, kita cinta sama orang ingat terus. Nah, ini sama Allah juga, kalau kita cinta sama Allah harusnya ingat terus ya. Ingat itu tidak mesti harus sholat terus, tidak mesti harus zikir terus, tetapi dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan itu mencerminkan asma atau sifatnya Allah, seperti itu. Yang kedua, itu ada mukhalafatun nafs ya, terus menerus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang segala sesuatu yang ini ya, keinginan nafsu ya. Jadi kita harus mengosongkan diri ya, mengosongkan nafsu kita. Nah, sekarang apa sih aspek aksiologi atau kegunaan dari ilmu tasawuf? Kegunaannya itu yang pertama pastinya ya, ini memperkokoh akhlak ya. Akhlak supaya kita akhlaknya bagus, tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatif, dunia materialis dan lain sebagainya. Terus tetap rendah ya, rendah hati, hidup sederhana, kan seperti itu ya. Yang sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi. Selanjutnya juga tidak terlalu serakah hidupnya ya, tidak terus ngikutin hawa nafsu, dan yang paling penting ya terhindar dari berbagai macam penyakit hati ya. Mudah-mudahan ya kita bisa untuk selalu sehat. Nah, sekarang bagaimana cara ilmu tasawuf menyelesaikan masalah? Ya, apalagi di masa modern ini ya, banyak sekali degradasi moral di mana-mana, orang hidupnya tidak bermakna, merasa gersang jiwanya, banyak beban. Nah, ini tasawuf itu bisa menjadi solusi ya, alternatif solusi bagi jiwa yang gersang. Itu dengan apa ya tadi? Dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, karena semakin orang dekat dengan Allah maka semakin ini ya mudah hidupnya, seperti itu, dan mudah-mudahan bahagia dan sejahtera juga di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan dan kita nanti ada sesi diskusi. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ditutup bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kok nggak pernah ketemu sama saya, Mbak.